Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Muhammad Abdul Rashid, NIM 112. Perkenalkan, nama saya M. Syaiful Bahri, NIM 115. Nama saya Muhammad Azhar Firdaus, NIM 075. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen TJSL untuk memonitoring dan mengevaluasi program menggunakan metode User Requirement Analysis. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Fandi. Monggo Mas Fandi. Mas Muhammad Azhar ya. Yang pertama kami yaitu identitas jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen TJSL atau Teknik Jaringan Sosial dan Lingkungan untuk memonitoring dan mengevaluasi program menggunakan metode User Requirement Analysis. Lalu penulisnya Bintang Faiz Ananda dan Fatih Rohman Alamsyah yang diterbitkan tahun 2025. Sumber dari jurnalnya yaitu Indonesia Research Journal on Education. Tautan doi tidak ada. Akreditasi Sinta 2. Akreditasi Sinta 2. Ya. Lalu bagian ringkasan isi yaitu tujuan yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuannya adalah mengembangkan sistem informasi manajemen TJSL yang efektif untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi program TJSL secara lebih efisien, menghasilkan laporan kinerja real time dan akurat, memudahkan pelacakan pencapaian target, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan TJSL. Fokus utama penelitian ini adalah penggunaan metode User Requirement Analysis atau disingkat URA untuk memastikan sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua, metode yang digunakan dalam menetapkan requirement. Metode yang digunakan dalam menetapkan requirement, metode utama dalam penelitian ini adalah User Requirement Analysis atau URA yang melibatkan beberapa teknik diantaranya. Yang pertama, identifikasi stakeholder meliputi administrator TJSL, lalu pengumpulan data yang biasanya menggunakan wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen. Lalu yang ketiga, analisis kebutuhan seperti kebutuhan fungsional, contohnya login, manajemen program, dan laporan real time. Lalu yang terakhir adalah dokumen UML yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur sistem yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya adalah, tadi kan penjelasannya yaitu metode yang digunakan dalam menetapkan requirement. Selanjutnya adalah penerapan persona dan skenarionya. Pada jurnal ini, persona dan skenario tidak dijelaskan secara jelas, namun dapat disimpulkan bahwa persona secara tidak langsung namun muncul dari identifikasi stakeholder. Skenario pengguna tergambar melalui kebutuhan fungsional seperti administrator memasukkan data program, sistem menghasilkan laporan real time, manajemen menggunakan laporan untuk mengevaluasi dan pengambilan keputusan. Meskipun tidak diberi label formal, pengguna dan sebagai persona dan skenario, proses penggalian kebutuhan sudah mengarah ke konsep tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syaiful. Melanjutkan dari rekan saya yaitu tentang analisis kritis. Di sana dalam itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah persona dan skenario efektif dalam membantu memahami kebutuhan pengguna. Di jurnal ini jawabannya adalah iya, akan tetapi tidak optimal. Kenapa? Karena meskipun tidak optimal, cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu identifikasi stakeholder cukup jelas sehingga bisa menjadi dasar persona, alur kebutuhan yang fungsional, dan menggambarkan skenario penggunaan sistem. Sedangkan kekurangannya yaitu jurnal ini tidak menyusun persona secara formal,
tidak ada skenario yang detail. Artinya di dalam jurnal ini di, di dalam jurnal ini tidak ada skenario atau di dalam jurnal ini tidak ada skenario ataupun penjelasan yang detail. Akibatnya kebutuhan pengguna disampaikan secara umum, belum menggambarkan pengalaman pengguna secara mendalam. Jika persona dan skenario digunakan secara lengkap, hasilnya pasti lebih kuat dan mudah diterapkan dalam tahap desain dan UI UX. Artinya jika skenario ini dijalankan secara lengkap ataupun dalam jurnal ini ada lengkap, maka pengguna itu lebih mudah dalam diterapkan dalam konsep desain. Dan juga pertanyaan kedua yaitu apa sih kelebihan dan kekurangannya pendekatan yang digunakan peneliti? Jawabannya, setelah kita mengobservasi jurnal, kelebihannya yaitu fokus pada user requirement, analisis metode yang kuat untuk menghasilkan kebutuhan yang akurat, menggunakan teknik pengumpulan data yang lengkap. Artinya di dalam jurnal ini menggunakan teknik yang sudah lengkap, di antaranya yaitu wawancara dan observasi langsung, dan juga mempertimbangkan aspek fungsional dan non fungsional, mengutamakan transparansi keamanan yang efisien. Artinya guna keamanan yaitu lebih efisien dan cepat, dan juga cocok untuk sistem perusahaan. Nah, di dalam jurnal ini konsepnya itu cocok dalam sistem perusahaan ataupun digunakan dalam PT-PT ataupun perusahaan tertentu. Sedangkan kekurangannya adalah tidak membahas persona dan skenario secara langsung dan terstruktur, tidak ada contoh diagram lengkap, tidak membahas faktor UX secara mendalam. Artinya tidak membahas faktor UX itu pengalaman yang dibahas itu tidak dibahas secara mendalam maupun dibahas secara rinci gitu. Tidak ada pengujian kebutuhan seperti prototyping dan cenderung sangat tekstual tanpa tabel prioritas kebutuhan. Nah, sedangkan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana metode tersebut bisa diterapkan dalam konteks proyek sistem interaktif di Indonesia. Misalnya aplikasi learning, e-commerce, dan sistem administrasi kampus. Nah, di sini ada 3 konsep yaitu aplikasi pembelajaran, aplikasi membeli atau men-check out, dan aplikasi tentang sistem yang diterapkan di kampus. Jawabannya, dalam aplikasi learning, personanya meliputi siswa, guru, admin sekolah. Nah, di dalam aplikasi e-learning, persona ataupun pengguna yaitu meliputi siswa, guru, dosen, ataupun admin sekolah. Dan skenario yang digunakan yaitu mengerjakan tugas bagi siswa, menilai tugas bagi guru, dan mengumpulkan data-data siswa bagi admin sekolah. Dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam skenario ini yaitu akses mobile, tracking progress, dan forum diskusi. Sedangkan dalam aplikasi e-commerce yaitu penggunanya merupakan penjual dan pembeli. Nah, apa aja yang dibutuhkan skenario-nya yaitu sedangkan kebutuhannya itu pencarian cepat, harga murah, dan terjangkau, dan rekomendasi produk. Sedangkan dalam sistem administrasi kampus, personanya meliputi mahasiswa, dosen, dan TU. Skenario yang digunakan yaitu untuk mengecek KRS, KHS, dan jadwal kuliah. Kebutuhan yang digunakan yaitu login aman, akses mobile, dan integrasi database. Nah, artinya login aman itu bagaimana sistem keamanannya itu bisa kuat gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudara Reza. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Saiful. Bagian D yaitu refleksi dan diskusi. Hasil diskusi kami bahwa kami menyadari bahwa tahap user requirement dan persona, identifikasi persona itu sangat mempengaruhi aplikasi tersebut. Tahap user requirement sebelum desain itu diimplementasikan pada aplikasi yang akan digunakan itu sangat penting. Untuk metode identifikasi persona itu bisa melewati beberapa metode seperti wawancara, observasi
langsung, studi dokumen, dan lain-lain. Jika kami merupakan desainer sistem dari jurnal tersebut, kami akan melakukan pertama, membuat persona formal. Seperti contoh administrasi TJSL itu itu bertugas apa saja, membutuhkan apa saja. Dalam sistem akan itu bisa apa saja sih yang dilakukan administrasi. Misal, administrasi TJSL yang bertugas untuk menginput data program dengan cepat agar tidak sering terlambat saat mengumpulkan laporan. Nah, kebutuhan dari masalah yang tadi itu apa? Yaitu membutuhkan tampilan dashboard yang ringkas dan proses input yang mudah. Jadi form yang tampilan form yang digunakan untuk administrasi tidak boleh terlalu rumit sehingga membuat administrasi bingung saat menginputkan data. Kedua yaitu menyusun skenario. Seperti contoh administrator menginput program baru. Nah, skenario di sini sama seperti use case diagram. Jadi administrator itu bisa mengakses fitur apa saja di dalam sistem. Contohnya seperti admin bisa login, admin memilih menu tambah program, admin mengisi detail program. Kemudian sistem menyimpan program yang sudah diinputkan admin dan menampilkan notifikasi sukses pada admin. Yang ketiga, menghasilkan requirement dari skenario. Untuk menghasilkan output tersebut, sistem harus menyediakan menu tambah program atau CRUD tambah program. CRUD itu apa? CRUD adalah singkatan dari create, read, update, and delete. Itu merupakan fitur untuk membuat, membaca, atau mengupdate, hapus sebuah data. Kemudian sistem juga harus memproses laporan dengan cepat, itu non-fungsional. Yang keempat, memvalidasi requirement bisa dengan cara user testing ringan, membuat prototipe awal, review bersama stakeholder. Nah, untuk mengetes apakah user requirement atau desain yang kita gunakan itu sudah bagus, itu bisa menggunakan prototipe awal, terus user testing ringan. Jadi ada user yang digunakan untuk tes aplikasi, apakah aplikasi itu udah beneran bagus apa belum. Kemudian bagian kesimpulan, jurnal ini membahas tentang user requirement analysis secara cukup detail, namun belum menerapkan persona dan skenario secara langsung. Pendekatan ini masih dibilang cukup kuat untuk sistem perusahaan, namun bisa jauh lebih optimal bila dipadukan dengan metode UX seperti persona dan skenario. Andi. Baik, mungkin itu cukup dari kami. Ada kesalahan itu murni dari kami sendiri, ada manfaat itu datang dari Allah. Terima kasih. Banyak salahnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.